Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Sunnah dimaknai sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah selama masih hidup. Begitu juga di dalam hal berwudu. Ada perbuatan Nabi yang biasa dilaksanakannya ketika sedang berwudu, dan hal ini menjadi sunnah bagi kita. Karena hukumnya sunnah, maka beliau sendiri tidak mewajibkannya ataupun menegur orang yang tidak melakukannya. Wudu sendiri merupakan salah satu bagian dari toharoh atau bersuci. Wudu merupakan cara umat muslim untuk menghilangkan hadas dan sebagai salah satu syarat sah untuk melakukan ibadah. Secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wada'ah yang artinya kebersihan dan kecerahan. Jika kita perhatikan, sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali jumlahnya. Salah satunya ketika melaksanakan wudu. Di dalam wudu sendiri ada banyak sunnah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kitab Toharoh Matan Al-Ghayah wa At-Takrib karya Aqtadi Abu Suja yang diterjemahkan oleh Ahmad Sarwat sendiri, total keseluruhannya ada 10 sunnah. Namun kali ini saya coba merangkum keseluruhan total 10 amalan sunnah tersebut menjadi 3 sunnah wudu yang dapat diterapkan muslim. Berikut informasi lebih lanjut mengenai 3 sunnah wudu yang harus kita ketahui. Yang pertama, bersiwak. Mengutip Fikih 4 Mazhab jilid 1 oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, sunnah wudu yang pertama adalah bersiwak atau membersihkan gigi sewaktu melaksanakan wudu pada tahapan berkumur saat melaksanakan wudu. Hal ini dijelaskan di dalam suatu hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut mazhab Syafi'i, cara-cara wudu dimulai dengan bersiwak, yaitu dimulai dari mulut sebelah kanan, kemudian disusul dengan bagian kiri. Dalam memegang siwak pun, disunahkan memakai tangan kanan dengan menjadikan jari kelingking di bagian bawah dan jari lainnya di bagian atas. Siwak yang digunakan pun tidak hanya dengan akar yang berasal dari pohon arak yang sudah terkenal, namun bahan siwak pun yang paling utama adalah menggunakan kayu yang masih basah untuk membantu mengharumkan mulut. Lalu yang kedua, membaca basmalah. Menurut mazhab Syafi'i, membaca basmalah yang berbunyi Bismillah termasuk ke dalam salah satu sunnah wudu sebelum dimulai. Pernyataan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Namun, bacaan yang lebih diutamakan lagi adalah membaca basmalah dengan lengkap sebelum berwudu, atau bunyinya yang tepat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu yang ketiga, berkumur. Sunnah di dalam berwudu yang terakhir adalah berkumur. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, berkumur berarti meletakkan air di dalam mulut sebelum mencuci kedua lubang hidung ketika berwudu. Dalam artian, sebetulnya sunnah sudah terlaksanakan
ketika seseorang memasukkan air di dalam mulut sehingga seluruh rongga mulut terkena air. Jika kemudian menelan atau mengeluarkan airnya, keduanya sudah tidak termasuk ke dalam sunnah berkumur. Walaupun demikian, penerapan berkumur yang dianggap paling sempurna adalah melakukan gerakan-gerakan air di dalam mulut. Kemudian, air tersebut dikeluarkan saat berwudu. Hal ini disebut dalam kitab Sunan Al-Kubra dan At-Taharah dalam bab sifat wudu An-Nabiyyi, yang kemudian diterjemahkan oleh Sayyid Sabiq dari Lakith bin Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah." Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud, disahihkan oleh Albani. Ketiga sunnah wudu yang disebutkan tadi bukan berarti kewajiban di dalam berwudu, namun mudah-mudahan dengan adanya informasi ini dapat menjadi referensi bagi muslim yang hendak berwudu dengan sempurna sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarraynahu najiyya. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.